siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabar Ibu? Ya, puji Tuhan sehat, baik selalu. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Bersedia, saya akan bisa membantu sedaya mampu dan saya bisa akan bantu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mei Firman Halawa, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Yesraya. Baik, langsung saja Ibu, siapakah nama lengkap Ibu? Nama saya Siliani Duha. Status Ibu? Saya sebagai guru dan sudah berkeluarga, mempunyai 3 orang anak. Di manakah Ibu mengajar sekarang? Saya mengajar di SMP. Baik, berapakah umur Ibu sekarang? Sekarang saya berumur 32 tahun. Apa hobi Ibu dalam sehari-hari? Hobinya belajar dan sebanyak lagi lah hobi yang lain lah. Yang bisa diuraikan satu persatu. Bagaimana riwayat Ibu dalam menempuh pendidikan? Pertama, kalau mungkin sekarang ini ada yang namanya sebelum masuk SD, ada yang namanya TK. Kalau dulu zaman kami masih belum ada TK, tapi kami akan masuk langsung untuk jenjang SD atau sekolah dasar, dan setelah itu 6 tahun belajar di SD, dan setelah itu masuk untuk jenjang menengah yaitu namanya SMP. Itu belajar selama 3 tahun dan SMA 3 tahun, dan sehingga akan melanjut di perkuliahan selama 4 tahun untuk menyelesaikan studi perkuliahan. Ibu mengajar di sekolah. Ibu mengajar di sekolah mengambil mata pelajaran apa? Saya mengajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Dalam perkuliahan Ibu, apa pengalaman Ibu yang bisa diceritakan, boleh? Selama saya belajar di perkuliahan STT Teologi, maka ada banyak hal pengalaman yang kita hadapi dan yang kita alami, baik untuk saat belajar, proses belajar mengajar, maupun untuk teman-teman. Pasti yang namanya perkuliahan itu enak-enak serunya, dan ada juga manis-manisnya, ada juga sedih-sedihnya di saat kita banyak tugas dan di saat kita banyak kesulitan untuk menghadapi proses perkuliahan. Bagaimana menurut Ibu tentang perkuliahan itu? Perkuliahan itu dikatakan bagus, sangat bagus, dan sangat gimana kita katakan ya, itu sangat penting. Karena kenapa? Belajar itu bukan hanya dibatasi oleh karena umur, tetapi belajar itu tidak akan pernah berhenti atau kapanpun. Sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai guru? Saya menjalani profesi seorang guru itu semasih dalam perkuliahan. Sebelum saya menyelesaikan perkuliahan, saya sudah memulai minta untuk mengajar dengan alasan supaya kita kan sebagai seorang calon guru, profesi guru, maka kita harus mempersiapkan diri untuk belajar. Yang namanya sebelum jadi guru itu bukan kita sudah pintar langsung menyelesaikan kuliah, langsung kita jadi seorang guru, tapi kita juga harus belajar dari hal-hal yang belum kita tahu. Apakah Ibu sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Dulu semasih saya SMA, terkadang kita banyak sharing-sharing dengan teman-teman, dan kita bertanya satu dengan yang lain apa cita-cita kita untuk nantinya. Dan saya pernah berkata bahwa cita-cita saya dulu itu ada 2 hal. Yang pertama, saya mau jadi seorang pendeta, dan keduanya jadi seorang guru. Tapi memang betul saya mau lebih dominan untuk menjadi seorang guru agama. Apa alasan yang mendasari Ibu hingga saat ini menjadi guru?
landasan saya hingga sekarang ini saya jadi seorang guru adalah karena dengan profesi yang kita dapatkan itu dan pendidikan yang kita dapatkan itu, jangan hanya setelah kita sudah selesai maka udah kita diam saja di rumah dengan gelar dan dengan pendidikan yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapat itu. Tapi bagaimana tujuan kita, alasan kita untuk bisa mengembangkan, mendidik anak-anak yang untuk menjadi mewujudkan cita-cita mereka untuk ke depannya. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesinya sebagai guru? Perasaan pertama sekali saya masuk untuk menjalani profesi seorang guru itu, bagaimana yang namanya kita belum ada pengalaman, pasti antara senang dan merasa grogi, malu, karena dalam bahan pemikiran kita apa yang nanti saya sampaikan dan bagaimana nanti cara saya untuk mengajar itu sementara dengan siswa yang begitu banyak dan tingkah laku mereka berbeda-beda. Bagaimana kemampuan rata-rata murid Ibu dalam memahami materi yang disampaikan? Setelah berjalannya proses belajar mengajar, semakin lama semakin saya mengetahui bagaimana situasi peserta didik di tempat itu atau siswanya, maka setelah memulai proses belajar mengajarnya bisa juga mereka dikatakan bahwa mereka bisa memahami dan rata-ratanya akan memenuhi rata-rata KKM atau standar, dan mungkin ada sedikit juga yang belum bisa sepenuhnya memahami dengan memenuhi standar KKM, tapi saya melakukan suatu tindakannya adalah bagaimana cara saya untuk mendekati mereka, memberikan pelajaran yang lebih baik dan memberikan materi untuk lebih mereka memahaminya. Bagaimana, apakah Ibu memiliki rencana akan mengajar di sekolah lain selain dari sekolah Ibu? Untuk sampai saat ini saya tidak berencana untuk mengajar di tempat yang lain atau di sekolah yang lain. Tapi memang dulu waktu saya mengajar itu pertama sekali saya mengajar ada 2 sekolah, tapi karena kondisi dan waktu tidak bisa memungkinkan, maka saya pilih 1 sekolah lagi. Apakah apa pengalaman suka dan duka Ibu yang paling berkesan selama menjadi guru hingga saat ini? Kalau pesan dan kesan yang paling Ibu alami yang dialami saat mengajar hingga sampai saat ini, ya mungkin pesan itu sungguh banyak kita hadapi. Ada kesan untuk siswanya, mereka banyak macam tingkah laku, banyak mereka juga membuat kita jengkel karena perilaku dan sikap mereka yang berbeda-beda, dan ada juga yang membuat kita terkesan kepada mereka itu kesan baik, yaitu mereka bisa diajak kompromi, bisa diajak bukan tidak membatasi dengan guru dan siswanya, akhirnya mereka bisa mengenal lebih baik dengan sikap perilaku setiap harinya. Apakah ada saran dari Ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya untuk menjadi profesi guru di zaman yang berikutnya nanti? Untuk sebagai motivasi kepada mahasiswa yang sekarang ini, adik-adik yang masih belajar di perkuliahan, artinya kami yang sudah pernah mengalami dan pernah belajar di bangku perkuliahan, dan itu belajarnya memang terkadang membuat kita juga senang, membuat kita juga katanya kuliah itu biasa-biasa aja, enak-enak aja. Tapi kalau kita tidak belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh, maka itu semuanya hasilnya nol. Karena kenapa? Yang terutama untuk belajar itu adalah kita harus dominan, dan terutama adalah ada motivasi yang benar-benar matang, bahwa kita menjadi belajar itu di perkuliahan ada satu tujuan kita, yaitu menyandang tentang perkuliahan yang baik atau pendidikan yang baik. Jangan kita menyanyiakan ketika orang tua memberikan kita untuk melanjutkan
studi kita dan menjadi profesi kita ke depannya, tujuannya atau cita-citanya apa. Contoh kan kita menjadi mau seorang guru, pasti bagaimana cara kita untuk belajar dengan baik. Kalau hanya belajarnya main-main atau hanya datang saja di kampus dengan karena pengaruh teman atau gimana, pasti hasilnya juga tidak baik. Tapi kalau benar-benar kita belajar itu adalah ada niat yang baik untuk kita belajar baik, sungguh-sungguh, tidak hanya belajar sekedar-sekedar saja, pasti juga hasilnya baik. Baiknya itu adalah kita akan mendapatkan nilai yang baik dan kita bisa menjadi dicontohkan seorang guru yang baik nantinya. Terima kasih Bu, demikian pertanyaan dan terima kasih atas bantuan Ibu dan sekian, terima kasih aku. Terima kasih. Mungkin di sana sini banyak kekurangan dalam wawancara ini, tapi kami harapkan bahwa segala kekurangan akan dipenuhi dan ditambah-tambahkan apa yang kurang kami sampaikan